Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Putri Febrianti dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu menyusun jurnal umum. Baiklah, di bagian ini adalah soal untuk kita bisa menyusun jurnal umum. Jadi jurnal umum itu harus ada soalnya dulu ya sebelum kita susun. Nah, yang soal nomor 1 adalah berikut ini adalah transaksi yang terjadi di bulan Juli 2013, bulan kedua studi foto 100. Nah, soal nomor 1, pada tanggal 1 Juli menambahkan modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2.500 ke rekening Bank BNI cabang Jalan Margonda Depok. Ada di jurnal umumnya, karena pada tanggal 1 Juli karena dia menyetor kas artinya kan kas perusahaan bertambah, maka kas termasuk ke dalam benua harta. Jika harta bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan modal berada di benua modal. Jika modal bertambah, maka dia letaknya di kredit. Modal bertambah karena tadi memasukkan modalnya sebesar 2.500, maka dia terlihat di kredit. Kemudian beban sewa. Kemudian pada tanggal 1 Juli membayar sewa ruangan kantor sebesar 1.600. Nah, kemudian untuk sewa kendaraan dibayar di muka ini dia masuk ke benua harta. Jika harta bertambah, maka dia letaknya adalah di debit. Sedangkan kenapa kasnya dia terlihat kredit? Karena kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar sewa kendaraan. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia digunakan untuk membayar sewa kantor ini ya, sebesar 1.600, maka dia terletak di kredit. Karena jika harta berkurang, maka dia terletak di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar 3.360. Pada tanggal 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar 3.360 selama 1 tahun yang dimulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2012. Nah, di sini kan dia membayar sewa. Berarti kan dia membayar sewanya kan di muka ya, karena dia membayarnya sebelum digunakan sepenuhnya. Maka sewa kendaraan dibayar di muka ini terletak di debit. Kemudian untuk kasnya, karena dia digunakan untuk membayar sewa kendaraan, maka dia terletaknya di kredit karena dia berkurang. Kemudian untuk nomor 4 ini merekrut Adelia sebagai akuntan paruh waktu dan akan digaji per bulan sekian ya. Dan gaji yang disepakati per bulan masing-masing 600 tanggal 16 dan tanggal 1 bulan sebelumnya. Ini kan baru kesepakatan ya dan belum terjadi transaksi, maka tidak perlu dicatat. Kemudian pada tanggal 2 Juli menerima pelunasan tagihan jasa pemotretan bulan Juni sebesar 1.350. Nih, tanggal 2 Juli karena dia menerima pelunasan tagihan, berarti kan kas BNI-nya bertambah sebesar 350, terletak di debit karena hartanya bertambah. Kalau bertambah dia terletak di debit. Kemudian yang awalnya punya piutang usaha, maka
yang awalnya punya piutang usaha karena sudah dibayarkan, maka berkurang. Jika piutang usaha kan masuk dalam benua harta. Jika harta berkurang, maka dia letaknya di kredit. Kemudian soal nomor 6, menerima pembayaran di muka atas jasa foto outdoor untuk 2 bulan, yaitu Juli dan Agustus sebesar 4.800. Nih, karena dia menerima pendapatan, otomatis kasnya bertambah. Maka jika kas bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan pendapatan kan diterima dahulu ya. Kan pembayaran di muka ya nih, menerima pembayaran di muka, soalnya pembayaran di muka ya. Jadi di sini pembayaran diterima di muka, pendapatan diterima di muka. Kenapa diletaknya di kredit? Karena jika pendapatan bertambah, maka dia letaknya di kredit. Kalau dia berkurang, letaknya debit karena dia bertambah. Karena dia bertambah ini, maka dia letaknya di kredit. Kemudian soal nomor 7, pada tanggal 3 Juli melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar 250. Nah, tanggal 2 Juni kan punya utang sebesar 250. Kalau utang soal nomor 7 kan melunasi sisa utang pembelian kan, karena dia sudah melunasi kan berarti utangnya berkurang. Nah, jika utang berkurang, maka dia letaknya di debit. Nih ya, utangnya kan berkurang karena dibayar ya. Nah, sedangkan kasnya karena dia harus membayar utang, maka dia berkurang, ada otomatis utangnya berkurang. Maka dia letaknya di kredit karena jika harta berkurang kan kas sama dengan harta. Jika harta berkurang, maka dia letaknya di kredit. Kemudian soal nomor 8, pada tanggal 4 Juli membeli bensin, motor, dan biaya parkir sebesar 160 setelah membayar berbagai keperluan dan lain-lain sebesar 160. Nah, ini kan berarti kan ini kan beban operasional kendaraan ya maksudnya kan sebesar 160. Karena kan dia beban jika bertambah maka dia letaknya di sebelah debit. Sama juga dengan beban lain, jika dia bertambah dia mesti ke sebelah debit. Nah, sedangkan kasnya karena dia harus mengeluarkan uang untuk membayar beban ini, maka otomatis kan kasnya berkurang. Jika dia berkurang, maka dia letaknya di kredit sebesar 300 karena ini dijumlahkan 160 ditambah 140, total yang harus dikeluarkan adalah 300. Kemudian soal nomor 9, pada tanggal 5 Juli membeli secara kredit peralatan dan perabotan kantor dari toko sebesar 5.000. Ya, berarti peralatan kantornya karena dia membeli, berarti kan dia bertambah ya. Peralatan kan masuk ke dalam harta, benua harta peralatan. Masuk ke dalam benua harta. Jika bertambah, maka dia letaknya di debit. Tapi dia kan menjadi secara kredit, jadi kredit itu masuk ke utang usaha. Berarti kan utang usahanya bertambah ya. Jika utang bertambah, maka dia letaknya di sebelah kredit. Di sebelah kredit sebesar 5.000. Selanjutnya nomor 10, pada tanggal 8 Juli membayar tunai biaya fotokopi iklan sebesar 180. Berarti biaya iklannya masuk ke benua beban karena harus mengeluarkan biaya ya. Beban
beban kalau jika bertambah dia letaknya di debit. Sedangkan kasnya karena berkurang digunakan untuk membayar beban iklan ini, maka kan otomatis kasnya berkurang sebesar 180 di bagian kredit. Soal nomor 11, pada 11 Juli menyetorkan uang ke BNI dari pendapatan jasa outdoor tanggal 1 sampai 10 Juli sebesar 750. Nah, karena dia menyetor uang kan, berarti dia menambah kas ya. Karena kas bertambah, maka dia letaknya di debit sebesar 750. Kemudian pendapatan jasa pemotretan outdoor, pendapatan kan maksudnya ke benua pendapatan jasa kan masuk ke dalam benua pendapatan. Nah, jika pendapatan bertambah, maka dia letaknya di kredit. Ya. Kemudian nomor 12, pada tanggal 31 Juli membayar sewa peralatan fotografi untuk pemakaian selama bulan Juli sebesar 500. Nomor 12 nih. Berarti kan dia masuk ke dalam beban sewa alat fotografi ya. Jika beban bertambah, maka dia terletak di sebelah debit. Sedangkan untuk kasnya, karena dia digunakan untuk membayar beban sewa ini ya, maka kasnya kan berkurang sebesar 5.000 di bagian kredit. Selanjutnya, nomor 13. Pada tanggal 15 Juli membayar gaji resepsionis, staf, dan gaji akuntan masing-masing sebesar 4.400 dan 600. Ya, berarti dia masuk ke dalam beban gaji. Yang pertama kan kita menjabarkan ya, beban gaji stafnya kan sebesar 400. Kemudian beban gaji akuntan paruh waktunya 600. Kenapa dia terletak di debit? Karena bebannya kan bertambah karena kita bertambah kan bebannya. Jika beban bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan kasnya, karena kita harus membayar beban gaji ini, otomatis kasnya kan berkurang. Kalau berkurang, maka dia letaknya di kredit, berkurang sebesar 1.000 karena 400 tambah 6.000 sama dengan 1.000. Kemudian soal nomor 14. Nah, pada tanggal 16 Juli menerima pembayaran tunai jasa foto outdoor sebesar 1.500. Karena dia menerima pembayaran, jadi otomatis kan kas kan bertambah ya. Jika kas bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan untuk pendapatan jasa kan dia masuk ke dalam benua pendapatan. Karena pendapatannya bertambah, otomatis kan kalau pendapatan bertambah, maka dia letaknya di kredit. Maka dia terletaknya di kredit sebesar 1.500. Kemudian tanggal 18 Juli membeli secara kredit perlengkapan fotografi dan alat tulis kantor sebesar 750. Perlengkapan ini kan masuk ke dalam benua harta ya. Kalau harta bertambah kan, maka dia letaknya di debit. Sedangkan dia membelinya secara kredit, otomatis utang usahanya juga ikut bertambah. Jika utang bertambah, maka dia letaknya di sebelah kredit. Kemudian tanggal 21 Juli membayar biaya cetak foto sebesar 325. Beban cetak foto karena dia bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan kasnya karena digunakan untuk membayar cetak foto, maka berkurang sebesar 325. Selanjutnya nomor 17, tanggal 22 Juli membayar biaya pemasangan iklan
sebesar 800. Ini kan beban iklan. Karena bebannya bertambah, harus dibayarkan, bebannya kan harus dibayarkan, maka dia letaknya di debit. Ya, sedangkan kasnya karena digunakan untuk membayar beban iklan sebesar 800 ini, maka dia letaknya di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli menerima pembayaran sebesar 750 untuk jasa pemotretan outdoor. Total honor yang disepakati adalah 2.500. Kemudian sisanya akan dibayarkan pada bulan Agustus. Berarti dia kan masih memiliki piutang usaha ya. Jadi kas di BNI-nya kan bertambah 400 karena tadi dia sudah menerima sebesar 400 untuk jasa pemotretannya ya. Sebesar 400 bagian debit karena dia bertambah. Kemudian untuk piutang usahanya, kan kesepakatannya tadi kan sebesar 1.500, tapi kan sudah dibayarkan sebesar 400 ya, jadi tinggal kita kurangkan aja 1.500, kita kurangkan 400, jadi sisanya kan 1.100 di piutang usaha. Piutang usaha masuk ke dalam benua harta. Jika hartanya bertambah, kan yang seharusnya kita dapatkan, maka dia letaknya di debit. Sedangkan untuk pendapatannya, karena ya bertambah juga, maka dia letaknya di kredit. Selanjutnya, tanggal 30 Juli menerima pembayaran tanggal 30 Juli membayar gaji resepsionis staf akuntan sebesar 400 dan 600 ya. Berarti ini beban gaji staf, beban gaji akuntan ini beda ya, 400 dan 600 kan. Kan bebannya bertambah, otomatis dia letaknya di debit. Sedangkan untuk kasnya, karena kasnya kita gunakan untuk membayar beban gaji tersebut, maka kasnya berkurang sebesar 1.000. Dari 400 tambah 600 jadi 1.000. Selanjutnya tanggal 31 Juli menyetor ke BNI pendapatan tunai jasa foto indoor sebesar 2.800. Nah, karena dia menyetor kan, kalau menyetor berarti otomatis kan kasnya bertambah ya. Jadi kasnya akan bertambah sebesar 2.800. Kemudian untuk pendapatan jasanya dia juga bertambah. Jadi karena pendapatannya bertambah, maka dia letaknya di kredit. Selanjutnya tanggal 31 membayar biaya cetak foto sebesar 900. Nah, beban cetak foto bebannya bertambah sebesar 900 terletak di debit, sedangkan kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar cetak foto ini, maka kasnya berkurang sebesar 900 di bagian kredit. Dan terakhir, mengambil uang tunai di BNI untuk kepentingan pribadi sebesar 1.000. Nah, untuk kepentingan pribadi ini dia maksudnya ke dalam brief ya. Dia kan mengambil brief. Brief itu masuk ke dalam brief masuk ke dalam benua modal ya. Modal kan jika dia bertambah kan dia harusnya kan letaknya kan di kredit ya, tapi karena brief kan
posisinya bertambah di sebelah debit karena dia mengurangi modal. Kan dia kalau berarti kan dia kan dikurangkan, kita kan ambil modal, berarti dikurang ya, berarti kalau modalnya berkurang maka dia letaknya di debit. Kemudian berarti karena modalnya diambil maka kasnya juga berkurang sebesar 1.000. Nah, jika sudah seperti ini, dihitunglah jumlah jurnal umumnya berapa saldo akhirnya. Jika sama-sama antara debit dan kredit seimbang, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah balance ya, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.